Tahu enggak Anda bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. India itu merdeka tadi karena diberi hadiah oleh Inggris. Malaysia diberi hadiah oleh Inggris, merdeka. Amerika merdeka mengusir penduduk asli. Australia mengusir penduduk asli. Indonesia tidak, mengusir penjajahnya. Hanya Indonesia. Ada yang mengatakan, banyaklah negara yang mengusir penjajah seperti Vietnam, Aljazair. Itu sudah menjadi negara, mau diinvasi, diusir. Kalau Indonesia dari belum ada, menjadi ada itu dengan cara bersatu usir penjajah. Bahkan dulu Indonesia pun sebenarnya mau diberi kemerdekaan itu dengan hadiah. Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman sudah dipanggil ke dalam. Oke, pemerintah Jepang sebagai penjajah akan memberi kemerdekaan kepadamu tanggal 24 Agustus. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, Rajiman setuju. Oke, kita merdeka. Tapi pulang ke Indonesia dicegat oleh anak-anak muda seperti saudara Bung. Harus merdeka sekarang. Tidak bisa, kata Bung Karno. Saya sudah berjanji tanggal 24 akan ngambil kemerdekaan Kutubio. Bung Hatta juga tidak mau. Lalu diberitahu, Bung, kalau tidak merdeka sekarang, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Karena menurut konvensi Wina, PBB pada waktu itu, konvensi Liga Bangsa Bangsa, bekas suatu negara jajahan yang penjajahnya kalah perang harus mengembalikan negara jajahannya ke penjajah sebelumnya. Lah itu konvensi Wina. Itu sebabnya Belanda tahun 46 masuk nyerang ke sini. Itu atas izin PBB karena menurut PBB ambilnya Indonesia. Tapi Syahrir dan kawan-kawan anak muda itu, Bung, merdeka sekarang. Tidak, kata Bung Karno. Kalau tidak merdeka, kami culik. Diculik. Diculik benar. Diculik. Di mana merdeka? Dibawa ke Rengas Dengklok. Disitulah Bung Karno tanggal 16 Agustus bersama Bung Hatta mengucapkan proklamasi kemerdekaan, menaikkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia. Ntar dulu, itu kan 16 Agustus tuh, 16 Agustus aja kan gembira dulu. Pulang, Bung Karno pulang sore, lalu saya tadi diculik karena dipaksa ya saya mengucapkan ke. Iya ya betul nih ada ceritanya. Karena dipaksa saya oleh anak-anak muda ini katanya. Ya saya terpaksa mengucapkan kemerdekaan, tapi katanya, kata Bung Karno, kemerdekaan yang saya ucapkan tadi tidak sah. Karena tidak ada yang dengarkan, cuma 7 orang anak-anak ini. Cuma anak-anak ini revolusioner. Kita harus merdeka, tidak usah nunggu 24 Agustus. Besok pagi kita ulangi proklamasi kemerdekaan. Itulah terjadinya kemerdekaan 17 Agustus. Merdeka sendiri, saudara, bukan hadiah seperti Malaysia tuh. Nih kamu merdeka, nih Brunei kamu merdeka, nih. Kita merdeka sendiri, usil penjajah. Ketika kita proklamasi, penjajah mau datang, kita lawan. Bersatu kita, bersatu mengusir penjajah, jadilah Indonesia merdeka. Kalian tentunya pernah dengar kata konstitusi. Apalagi mahasiswa atau lulusan dari fakultas hukum atau politik di tingkatan universitas. Kata konstitusi mungkin kita jumpai pas kita baca koran, nonton TV, atau main HP. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu konstitusi? Secara sederhana, pertanyaan apa itu konstitusi dapat dijawab dengan pengertian konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga negara, termasuk kewenangan dan batasan kewenangan lembaga-lembaga itu. Banyak ahli hukum juga membagi pengertian konstitusi menjadi 2, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas mencakup ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar suatu negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada juga ahli hukum yang mengatakan bahwa konstitusi mencakup keseluruhan hukum dari yang tertinggi sampai yang terendah. Misalnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi adalah dokumen tertulis mengenai hukum dasar suatu negara. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia dan Konstitusi 1787 di Amerika Serikat. Pengertian dalam arti sempit inilah yang sering digunakan oleh orang saat mengucapkan kata konstitusi. Gagasan konstitusionalisme sudah dipelopori oleh manusia sejak zaman kuno lewat kata
politeia dalam bahasa Yunani dan constitutio dalam bahasa Latin. Tapi, kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian konstitusi di zaman kita. Kata constitutio misalnya digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut tindakan legislasi oleh kaisar atau untuk melaksanakan perintah kaisar. Walaupun ada perbedaan, semua konstitusi tetap menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian. Karena kekuasaan itu sendiri memang perlu diatur dan dibatasi. Berlakunya konstitusi tergantung pada konsep kedaulatan yang dianut oleh suatu negara. Negara dengan paham kedaulatan rakyat menjadikan rakyat sebagai sumber berlakunya konstitusi. Sebaliknya, dalam paham kedaulatan raja, rajalah yang menjadi sumber berlakunya konstitusi. Inilah yang disebut constituent power. Sedangkan isi atau materi konstitusi disebut constituent act. Tapi, karena paham konstitusionalisme modern bertujuan untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut, maka mutlaknya kekuasaan raja atau penguasa merupakan lawan dari gagasan konstitusionalisme modern. Unsur atau isi konstitusi biasanya memuat aturan-aturan pokok tentang hak asasi manusia dan kewajiban warga negara, kedaulatan dan bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara, tugas lembaga-lembaga negara, dan hubungan antar lembaga-lembaga negara. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan karena penyesuaian aspirasi tuntutan kehidupan masyarakat. Perubahan pertama UUD 1945 merupakan hasil sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pada 14 hingga 21 Oktober 1999. Terdapat 9 pasal yang diubah atau disesuaikan, menyangkut wewenang dan kekuasaan Presiden serta DPR. Wewenang Presiden diperluas, tetapi masa jabatannya dibatasi. Perubahan mendasar terjadi pada pasal 7. Presiden sebelumnya, Soeharto, menjabat hingga 7 kali pemerintahan selama 32 tahun. Pada pasal ini, jabatan presiden dibatasi. Meski bisa terpilih untuk kedua kalinya, batas masa jabatan tak lebih dari 10 tahun. Sementara terkait dengan tugas dan kewenangan DPR, perubahan UUD 1945 memungkinkan DPR mempunyai peran lebih luas. Pada pasal 20 dan 21, DPR tak hanya menyetujui undang-undang, tetapi juga bisa membentuk undang-undang dan mengajukan usul rancangan undang-undang. Berselang setahun kemudian, terjadi lagi perubahan UUD 1945 pada 5 bab dan 25 pasal. Perubahan tersebut terkait dengan sistem pemerintahan yang memberi kewenangan bagi daerah tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengurus sendiri menurut asas otonomi atau desentralisasi. Gubernur sebagai pimpinan daerah tingkat 1 dan wali kota atau bupati sebagai pemimpin daerah tingkat 2 dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Pasal lain yang diubah pada sidang tahunan yang diselenggarakan pada 7 hingga 18 Agustus ini, antara lain tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sangat penting karena dihilangkannya garis-garis besar haluan negara. Perubahan ini membuka pintu bagi pemilihan presiden dan wakil presiden secara demokratis. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara terbuka dan langsung oleh rakyat. Pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu. Kembali pada sidang tahunan MPR, terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi perubahan ini hanya menyempurnakan beberapa pasal.
seperti anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi negara dihapuskan. Empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. MPR tak lagi sebagai lembaga tertinggi dan Indonesia sudah menganut sistem presidensial yang lebih efektif. Rencana perubahan kelima kini didengungkan dengan akan mengembalikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Apa tujuannya? Akankah ini menjadi agenda partai politik tertentu untuk melanggengkan kekuasaan?